Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk. Saya ke Prof. Samsudin Haris lagi, dan di ujung telepon masih ada Pak Fadil Muhammad. Tetap bersama kami, Pak Fadil. Memang Jakarta ini macetnya sudah menjadi ciri khas ya. Kalau kita lagi pulang kampung, kadang-kadang kangen juga ya Pak ya, macetnya Jakarta. Tapi apakah terjadi kemacetan politik terkait dengan dua hal? Soal koalisi dengan pemerintah, atau pembinaan politik dari partai politik kepada masyarakat kita? Anda melihatnya dari mana yang paling krusial? Yang paling krusial soal pendidikan politik bagi bangsa kita, sebab bagaimanapun ke depan itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pintar ngomong, pandai pidato, tapi juga kasih keteladanan ya, pemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, pada saat semacam ini tentu kita membayangkan Pak Setnov bisa legowo ya, bisa elegan, menyatakan mundur baik sebagai ketua umum maupun ketua DPR. Ada nggak itu kata legowo dalam ADART Golkar? Bukan soal itu, tapi bagaimanapun bangsa ini kan menunggu komitmen yang demikian, sebab itu tandanya sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Apa masa harus nunggu tekanan dari publik dulu? Ya, itulah yang sangat saya sayangkan sebetulnya. Mestinya ada inisiatif internal. Jadi kalaupun tidak ada inisiatif Pak Setnov, adalah inisiatif faksi atau kubu di dalam DPP. Pak Fadil tadi mengatakan tunggu paling tidak tanggal 25 ini Juli misalnya. Menurut Anda waktu itu cukup moderat atau? Iya, cukup pendek sih, kita tunggulah ya apa yang akan dilakukan tanggal 25 paling tidak Juli untuk cooling down dulu kan begitu kan? Iya, untuk cooling down. Tapi bagaimanapun mesti ada langkah-langkah antisipatif untuk membuat pilihan-pilihan. Kalau misalnya A, pilihannya apa? Bertahan. B dan seterusnya. Iya, tadi sih Pak Fadil mengatakan ada beberapa opsi gitu kan. Tapi kan Golkar sendiri sudah punya sistem gitu. Nah, apakah sistem seperti itu masih bisa dipertahankan untuk kasus-kasus yang menimpa ketua umumnya misalnya? Selama sistem itu memang cukup baik, sehat, transparan, akuntabel, ya nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah jangan sampai sistem itu melindungi pelaku tindak pidana korupsi misalnya, atau jangan sampai sistem itu mengabaikan etik, mengabaikan hukum atau mengabaikan kepantasan, kepatutan dalam kehidupan politik kita gitu. Tapi kalau dukungan dari korps kepada pimpinan kan boleh saja dong? Boleh saja, itu sah-sah saja. Cuma kan nanti pada saat pilkada itu kan dihukum oleh publik, akan dinilai. Itu lebih bahaya gitu. Dalam pemilu akan dinilai oleh publik. Ini apakah layak dipertahankan, dipilih, dicoblot? Ya, Pak, apakah seharusnya, saya tidak tahu, kan faksi-faksi ini kan juga pasti punya kepentingan di dalam Golkar. Siapa kira-kira yang paling beruntung kalau SN atau Pak Setia Novanto tetap menjabat, dan siapa yang mendapatkan masalah kalau misalnya SN harus dilengserkan dari jabatan ketua umum? Ya, sebetulnya kalau ditanyakan siapa yang yang paling mendapat manfaat ya kan, paling mendapatkan manfaat dari tetap dipertahankannya Pak Setia Novanto, ya para kompetitor politik, ya para pesaing-pesaing partai politik yang lain tentu. Bagaimanapun juga dalam pemilu kada maupun apalagi dalam Pileg dan Pilpres 2019, kan semua partai-partai politik itu kan menjadi lawan politiknya kan, untuk berkompetisi, merebut hati rakyat dengan banyak peluru banyak peluru, banyak amunisi untuk menyerang Partai Golkar. Dan kita tahu bahwa pemilih tradisional Partai Golkar itu kan juga semakin berkurang oleh karena banyak yang meninggalkan dunia ini kan. Maka otomatis pemilih tradisional yang sama sudah pemilih tradisional adalah pemilih yang mau Golkar seperti apa tetap saja akan memilih Golkar. Ini kan jumlahnya kan secara numerikal akan semakin berkurang. Cerdas, Pak. Maka yang akan diuntungkan tentu adalah pesaing-pesaing Partai Golkar dalam pemilu yang akan datang. Bukan faksi-faksi yang berkepentingan di dalam. Saya rasa faksi-faksi di Golkar ini relatif tidak setajam dulu ya. Mungkin karena
ada perasaan lelah ya, exhausted gitu ya, jenuh. Apalagi yang kemarin cukup panjang. Ya, konflik kemarin yang sangat panjang itu saya rasa melelahkan dan menguras energi dan karena itu menghadapi kasus yang menimpa Pak Setia Novanto sekarang ini, ketua umumnya sekaligus ketua DPR itu juga tidak ada reaksi yang gegap gempita. Tetapi jangan lantas disimpulkan bahwa semuanya oke-oke saja. Saya rasa itu bisa justru merupakan api dalam sekam oleh karena mungkin partai pimpinan dan tokoh-tokoh Partai Golkar kan mungkin malu hati ya. Malu hati, ada perasaan sungkan, kemarin sudah konflik begitu panjang, masa sekarang konflik lagi. Konflik melulu. Justru menurut saya itu mestinya digunakan dengan sebaik-baiknya supaya ada sebuah kesadaran diri tadi bahwa dalam politik itu bukan semata-mata persoalan hukum, bukan hanya persoalan legal formalistik, tetapi di situ ada persoalan fatsun, persoalan etika, hati nurani yang bukan partai itu tadi. Baik. Tetapi juga poin saya yang ingin saya ini juga adalah bahwa dalam politik itu juga dikenal ungkapan Nobel's oblige gitu kan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, itu semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Anginnya makin kencang. Hendaknya itu disadari dan jangan menunggu keadaan rame, tekanan-tekanan publik maupun tekanan internal kuat baru ditempuh jalan itu. Kalau menunggu seperti itu, nanti bisa saja Partai Golkar akan mengalami situasi yang apapun langkah yang ditempuh itu sudah terlambat, too late and too little, sangat terlambat dan terlalu kecil. Akhirnya kalau sudah begitu, nakoda akan bilang kapal karam, bahaya. Betul. Saya ke Pak Fadel Muhammad kembali melalui telepon, mudah-mudahan masih bergabung. Pak Fadel, apakah dalam hal ini Anda tidak memberikan bisikan atau masukan kepada Pak Setia Novanto untuk mengambil sikap sebagai seorang negarawan? Walaupun rekomendasi dari Dewan Pembina sudah ada, tetapi ini secara pribadi, Anda kan juga politisi senior di Partai Golkar yang ikut membesarkan Golkar, bisa memberikan masukan untuk Legowo mundur demi langkah yang lebih besar lagi bagi Golkar? Sudah. Jadi saya katakan tadi bahwa Partai Golkar itu punya sistem. Dengan demikian kita sudah bicarakan, maka salah satu contoh yang jelas yang bisa diungkapkan di masyarakat adalah DPP Partai Golkar menyetujui keputusan Ketua Umum, menugaskan Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian, tetap berkoordinasi dengan Ketua Umum. Jadi situ dengan demikian tanggal 18 kemarin langsung sudah menunjukkan bahwa Novanto sudah menyerahkan, mendelegasikan ke Ketua Harian ya. Betul. Kalau jadi, Ketua Umum berhalangan tetap nanti, apakah masih tetap dengan mekanisme itu? Iya, itu mekanisme yang jalan sekarang. Tapi tanggal 18 kemarin. Nanti kalau berhalangan tetap, kita akan lihat kembali kepada ADART. Pak Fadel, kan beda Pak. Kalau seorang Ketua Umum Partai Politik menyatakan berhenti secara legowo walaupun belum inkrah kasus yang dihadapinya, atau diberhentikan karena kasus yang dihadapinya, Pak. Ini kan demi citra Golkar. Iya, tentunya ada proses. Saudara juga kan manusia biasa. Kalau seorang tertimpa sebuah musibah hukum, dan dia ingin membela dirinya, boleh. Dengan katakan boleh kan? Iya. Kita mesti beri kesempatan dia membela diri, misalnya mengadakan pra-peradilan. Kita beri kesempatan sama dia. Jangan langsung nggak boleh, semua nggak bisa. Harus berimbang juga ya. Harus. Karena manusia ini kan semua harus ada asas praduga tidak bersalah, kita beri dia. Tapi memang ada batasan waktu, ya betul, yang harus kita jaga. Jadi tanggal 25 ini Pak, deadline-nya Pak? Yes. Setelah tanggal 25, siapa yang jadi PLT Ketua Umum? Apakah seorang Fadil Muhammad atau Hajrianto Tohari atau siapa kira-kira? Nanti kita lihat. Pak Fadil gitu sama berita satu. Bocoran inisial deh Pak. Iya nanti pelan-pelan. Baik, Pak Fadil terakhir, langkah selanjutnya yang terdekat ini untuk besok lusa apa yang akan dilakukan koordinasi antara misalnya Dewan Pembina dengan pengurus?
kita akan terus berkomunikasi hari dan jam per jam, karena situasi politik ini makin hari makin panas dan makin hari makin, misalnya tiba-tiba hari ini ditetapkan pengurus juga DPP Golkar, pengurus Golkar, saudara yang sudah dengarkan di media bahwa jadikan tersangka lagi gitu. Baik. Nah, kita belum tahu berapa daftar lagi yang lain yang disebut-sebut ini kan. Jangan gitu dong Pak. Baik, Pak Fadel terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk Berita 1. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat malam Pak Fadel. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Prof juga selamat malam. Sampai malam Pak Fadel. Ya, demikian tadi Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad. Closing statement masing-masing, Prof, silahkan. Ya, saya pikir pengalaman Golkar pada umumnya dan Pak Setnov pada khususnya ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa bagaimanapun di dalam politik itu kan banyak sekali godaan. Betul. Godaan kekuasaan, godaan segala macam. Oleh sebab itu penting sekali bagaimana supaya komitmen itu dikawal dengan komitmen yang sungguh-sungguh melalui etika, etika berpartai, etika memegang jabatan publik. Nah, tanpa semua itu, politik kita akan selamanya semacam ini. Berulang terus kasus seperti ini ya. Tidak ada langkah maju yang signifikan. Sehingga cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan itu tidak bisa diwujudkan. Ya, tapi Anda optimistis nggak Golkar pasti akan menempuh jalur yang elegan dalam kasus SN ini? Ya, mudah-mudahan. Sebab bagaimanapun kalau pilihan yang diambil itu tidak elegan, ini tentu menyangkut masa depan. Akan menjadi semacam bunuh diri politik bagi Golkar kalau salah menangkap persepsi publik mengenai partai yang cukup besar. Sementara Golkar kan ahli menafsir kan, nggak mungkin lah. Sudah pengalaman. Pak, silakan. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan sebetulnya mengulang saja apa yang saya himbaukan atau saya berikan appeal di awal tadi. Ada contoh internal yang sangat bagus, yaitu Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu yang merangkap menjadi gubernur. Itu begitu menjadi tersangka, beliau tanpa tekanan dari manapun datang pada saat itu langsung juga menyatakan mengundurkan diri, mengundurkan yang pertama beliau itu Pak Ridwan Mukti itu pertama meminta maaf kepada publik khususnya masyarakat Bengkulu, yang kedua menyatakan mengundurkan diri dari Ketua DPD Partai Golkar sekaligus dari Gubernur Provinsi Bengkulu. Itu kan contoh yang sangat baik. Padahal ini Ketua DPD kan bisa dijadikan contoh yang sangat baik karena atau mungkin karena itu cuma Ketua DPD. Kalau Ketua DPP beda. Ya, tapi kan ikannya beda kali Pak. Justru gubernur itu kan eksekutif. Gubernur itu KPA loh, kuasa pengguna anggaran. Karena itu saya rasa tetap menjadi contoh yang sangat baik, dan karena itu sebaiknya sikap kenegarawan, legowo, jangan menunggu kegaduhan partai. Itu jauh lebih baik menunggu tekanan. Tapi gitu kita kan? juga hormati ada mekanisme dan kita tunggu tanggal 25 seperti apa. Nanti kita update lagi ya. Saya sendiri juga tidak melakukan tekanan-tekanan, hanya memberikan appeal, himbauan saja. Himbauan tapi kalau bisa harus ya. Baik, Bapak-bapak terima kasih, Pak Tohari terima kasih sudah bersama kami. Ya, Prof terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Jangan kemana-mana, Anda masih terus bersama kami untuk menyaksikan Connect 360. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, saran, dan masukan pada kami lewat email redaksi@berita1.tv. Jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni De Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!